Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Murtado. Saya dari Fakultas Teknik Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa itu RIP versus OSPF, analisis perbandingan protokol routing dinamis dalam jaringan lokal. Dalam era komunikasi digital saat ini, protokol routing dinamis memegang peranan krusial dalam menentukan jalur pada data pada jaringan lokal. Dua protokol yang paling banyak digunakan adalah RIP atau Routing Information Protocol dan OSPF atau yang biasa disebut dengan Open Short Pathing. Presentasi ini akan membahas perbandingan teknik kedua protokol tersebut, mengulas kelebihan kekurangan serta aplikasinya di lingkungan jaringan lokal modern yang ditunjukkan untuk mahasiswa dan profesional jaringan. Kita akan mengevaluasi berbagai aspek seperti kecepatan konversi, stabilitas, efisiensi jalur, dan kompleksitas implementasi guna memberikan gambaran menyeluruh dan membantu dalam pemeliharaan protokol secara kebutuhan jaringan. Lanjut yang kedua, pengenalan protokol RIP, yang dimana pengenalan protokol RIP ini ada tiga. Yang pertama, pengertian RIP, mekanisme kerja, dan batasan. Yang dimana yang pertama ini pengertian RIP, protokol routing dinamis jarak vektor yang menggunakan hop count sebagai metrik utama. Yang kedua, mekanisme kerja, router saling bertukaran informasi routing setiap 30 detik menggunakan broadcast. Yang ketiga, batasan, soft count maksimal 15 membuatnya kurang cocok untuk jaringan besar. Kita lanjut yang ketiga, karakteristik utama OSPF, yang dimana ini ada tiga. Yang pertama, protokol link set. Yang kedua, skalabilitas tinggi. Yang ketiga, konversi cepat. Yang pertama, protokol link set menjaga database topologi lengkap jaringan untuk jalur optimal. Yang kedua, mendukung jaringan besar dengan berbagai era. Yang ketiga, mempercepat konversi update routing ketika terjadi perubahan jaringan. Lanjut yang materi yang yaitu perbandingan metodologi routing, yang dimana perbandingan metode routing ini ada dua. Yang pertama RIP, OSPF. Yang RIP ini ada routing jarak vektor. Yang kedua metrik softcount. Yang ketiga update interval reguler, rotation update. Dan OSPF ini ada 4, routing link set. Yang kedua metrik OS petring, event drift update, multicast state update. Yang kelima, kecepatan konferensi, yang dimana kecepatan konferensi ini ada dua. Konferensi lambat, yang pertama konferensi lambat dengan update reverse dan voltage soft count. Yang kedua, konferensi cepat karena update langsung saat kondisi berubah. Nah, kecepatan konferensi OS secara signifikan mengurangi waktu down dan mencegah routing loop yang sering terjadi di RIP. Lanjut yang ke materi yang keenam, skalabilitas dan topologi jaringan, yang dimana skalabilitas dan topologi jaringan ini ada dua tahap, yaitu
terbatas pada jaringan kecil sampai menengah. Yang kedua, dukungan AERA memungkinkan pengelolaan jaringan besar dan kompleks. OSPF sangat efektif untuk sangat efektif untuk Ethernet dan IPS karena fleksibilitas dan kapabilitasnya, sementara RIP lebih cocok untuk jaringan kecil dan sederhana. Lanjut yang ketujuh, implementasi dan konfigurasi. Nah, yang dimana konfigurasi dan konfigurasi ini pengguna pemula umumnya memilih RIP karena memudahkan konfigurasi, sedangkan OSPF memerlukan pemahaman jaringan yang lebih dalam untuk pengaturan optimal. 8. Keamanan dan efisiensi. Nah, keamanan ini ada dua, yaitu protokol dasar tanpa mekanisme keamanan bawaan. Yang kedua, mempunyai fitur autentikasi untuk mencegah memanipulasi paket routing. OSPF memberikan keunggulan keamanan routing terutama di jaringan besar yang membutuhkan integritas data routing. Yang kesembilan, analisis performa dan efisiensi. Yang dimana ini ada dua. Yang satu itu lebih boros, yang RIP ini yang lebih boros between akibat update berskala dan paket. Yang kedua, efisiensi lebih baik dengan update event yang multicast. OS menggunakan jauh lebih efisiensi sangat penting untuk jaringan dengan statik tinggi dan kompleks. Yang ke-10, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan ini ada 4, yaitu pilih RIP, pilih OSPF, implementasi dan pengujian. 4, pelatihan profesional. Yang pertama, untuk jaringan kecil dan konfigurasi sederhana tanpa kebutuhan jelas tinggi. Yang kedua, untuk jaringan besar kompleks dengan kebutuhan konfigurasi cepat dan keamanan. 3, melalui uji protokol secara menyeluruh di lingkungan lab sebelum implementasi produk. Yang keempat, investasi pada pelatihan mendalam untuk mengelola dan optimal protokol routing. Dengan memahami perbedaan RIP dan OS secara mendalam, administrator dapat memilih solusi terbaik dan sesuai kebutuhan teknis dan versi jaringan lokal mereka. Baik, dari presentasi saya mungkin itu yang saya dapat presentasikan. Kurang jelasnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.